Oke, sesuai request teman-teman yang banyak banget. Ini dia videonya. Tapi gue bikin singkat aja ya, karena buat full perbandingannya bakal lebih maknyus kalau langsung dibandingin sama Poco F6. Kira-kira sejauh apa perbedaan kedua HP ini? Dan worth it nggak upgrade dari Poco X6 Pro? Yuk kita bahas. Nah, kalau kita ngomongin desain, kayaknya no debat sih Redmi Turbo 3 ini lebih menarik. Pertama, desain kamera modulnya yang kekinian. Nggak kayak Poco yang rada jadul gitu. Terus finishing backnya gue demen sih, matte finish. Bukan yang glossy di X6 Pro, sehingga gampang nempel jiplakan sidik jari. Ada yang ngerasa Poco X6 Pro malah lebih menarik? Ya nggak masalah juga sih, tapi coba deh share kenapa. Dan buat kamera modul Redmi Turbo 3 ini ternyata banyak juga teman-teman yang komen kurang suka ya, karena kegedean gitu. Tapi menurut gua malah lebih proporsional nggak sih? Dan lucu aja kalau dimiringin terus kasih mulut jadi jutek. Untuk material belakang sama framenya sama-sama dari plastik ya, dengan susunan frame yang copy paste doang. Sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri kosong, di atas ada speaker, AR blaster, dan mic. Dan terakhir di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan SIM card slot yang nggak bisa tambah memori. Buat warna, Poco ada 3 ya, hitam dan abu-abu itu yang glossy, sedangkan kuningnya dari vegan leather. Kalau buat Redmi, tiga-tiganya matte finish gitu, ada silver, hijau, dan hitam. Terus ingat ya, case-case-nya Xiaomi sekarang itu warna hitam, dan lebih bagus menurut gua sih di Redmi. Lebih bersih aja dengan 3 bulatan doang, dibanding Poco yang cukup luas di bagian kamera modul. Lanjut buat layar, sama-sama punya ukuran 6,67 inch dengan bezel yang sama-sama tipis sih. Habis itu buat spek lainnya juga sama ya, 1,5K, 120Hz refresh rate, dan 480Hz touch sampling, dan lain sebagainya. Paling yang ngebedain peak brightness-nya lebih tinggi di Redmi 2400 nits berbanding 1800. Sama satu lagi, buat always on display-nya belum bisa bener-bener always ya, di limit 10 detik doang. Tapi di Redmi ada fitur smart yang bakal on AOD-nya kecuali saat HP-nya ditaruh di kantong atau pas nggak lihat HP-nya. Terus gimana dengan performance? Dimensity atau Snapdragon? Untuk gaming, Genshin Impact HS60 dari tes gua terakhir di Poco X6 Pro dapat FPS rata-rata nyaris sempurna di 58,4 selama 20 menit main dan baterai berkurang 10% dengan suhu 44,5 derajat. Sedangkan Redmi Turbo 3 beda tipis aja ya di 58,3, terpaut 0,1 aja. Dengan durasi main sama nih 20 menit dan baterai berkurang 10%. Untuk suhu sedikit lebih adem di 43an derajat. Dan dari hasil ini menurutku performance gamingnya mirip-mirip sih. Dan terus gimana dengan skor benchmark? Oke, pertama untuk Antutu, ternyata Snapdragon 8S Gen 3 lebih tinggi ya, terpaut 100.000 dengan skor hampir mencapai 1,5 juta. Habis itu Geekbench-nya juga bisa dibilang cukup jauh lebih tinggi di Snapdragon. Terpaut 500-an poin single core dan 1000-an poin multi-core. Dan terakhir gimana 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test? Buat base loop-nya sih nggak terlalu jauh, terpaut sekitar 200-an poin. Tapi untuk stabilisasi cukup baik di Redmi dengan 82%, sedangkan Poco cuma di 68%. Terus lanjut kita ke baterai yang punya kapasitas sama di 5000 mAh ya. Cuman charging Redmi lebih cepat di 90 watt yang diklaim ke 100% dalam 34 menit. Sedangkan 67 watt X6 Pro dalam 45 menit. Tapi ingat ya guys, ini Poco X6 Pro versus Redmi Turbo 3, bukan Poco F6. Jadi mungkin ya ada perbedaan. Buat pastinya, tunggu gue pegang HP-nya ya, baru kita bandingin lagi. Dan supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Thank you. Oke, buat spesifikasi X6 Pro punya lensa utama 64 megapiksel ya dengan sensor OmniVision. Kalau Redmi sendiri 50 megapiksel bersensor Sony yang sama-sama ada OIS. Sedangkan lensa ultrawide-nya sama-sama 8 megapiksel ya, dan Poco ketambahan satu lensa lagi yaitu 2 megapiksel makro. Habis itu buat selfie 16 megapiksel di Poco dan 20 megapiksel di Redmi. Yang hasilnya secara skin tone Redmi sedikit lebih coklat ya. Dan yang paling kelihatan itu ada dynamic range di Poco yang lebih baik. Bisa dilihat gedung-gedung di belakang yang masih bisa diekspos dengan baik. Terus buat yang kepo sama 60 fps-nya sama-sama mulus ya dan gak berasa gempa. Dan ini adalah resolusi mentok kamera depan di kedua HP ini. Wow, bagus ya dynamic range-nya.
Sedangkan buat kamera belakang di Poco itu mentok sampai 4K 30 fps, sedangkan Redmi lebih baik di 4K 60. Yang secara gambar gue lihat X6 Pro ini lebih cerah ya, cuman buat kondisi tertentu bisa jadi overexpose gitu. Contohnya langit ini yang lebih baik di expose di Redmi. Kita coba zoom ya. Zoomnya bisa mentok di 6 kali ya. Hasilnya mirip-mirip lah. Terus ini yang kalian pasti kepo nih, apakah bisa pindah lensa saat recording? Jawabannya cuma bisa di X6 Pro. Sayangnya di Redmi nggak bisa sih. Dan ini cuma berlaku di 1080p 30 fps aja, sisanya nggak bisa. Lanjut kita ke foto yang mirip kayak video, dimana Poco X6 Pro ini lebih cerah dan warnanya lebih keluar di sini. Tapi kalau ditanya mana yang mendekati asli, bisa gue bilang Redmi. Cuma saturasi di X6 Pro ini menurut gue masih batas yang aman ya, bukan yang sampai menor gitu. Buat foto close up gini pun juga lebih cerah di Poco ya, dengan bokeh natural yang sama-sama maknyus. Dan lanjut kita ke foto selfie, untuk dynamic range sedikit lebih baik di Redmi, dengan jangkauan yang lebih luas juga di sini. Oke guys, sekarang untuk kondisi low light dalam menghandle cahaya di belakang, dynamic range-nya masih lebih baik di Poco ya. Terus buat kamera belakang juga sedikit lebih baik di Poco ya, tapi tipis aja sih. Kalian bisa lihat cahaya di toko sana lebih bisa diredam, sisanya ya mirip-mirip. Overall, gue bilang sih plus minus ya untuk kedua HP ini dari sisi kamera. Tergantung kan lebih suka warna yang kayak gimana, terus butuh resolusi 4K 60 nggak, dan selfie-nya mau lebih luas nggak tuh, dan lain sebagainya. Buat spek lainnya juga mirip-mirip sih. Paling satu yang gue ketemu bedanya di IP rating ya. IP54 di Poco dan IP64 di Redmi. Sisanya sama-sama HP 5G, stereo speaker, fingerprint dalam layar, dan lainnya. Cuman sayangnya kedua HP ini nggak ada headphone jack. Terus buat harga, sebenarnya kurang valid sih kalau dibandingin langsung gitu. Karena Redmi Turbo 3 ini cuma rilis di Cina sana ya. Yang harganya pasti beda kalau masuk global ataupun Indonesia. Tapi sebagai gambaran, di Cina sana harganya mulai dari 4,5 juta untuk varian paling rendahnya, 12 plus 256. Sampai 6,4 juta buat varian paling tinggi, 16 plus 1 tera. Cuman kalau emang bener HP ini di rebrand jadi Poco F6 dan masuk Indonesia, harusnya nggak bakal jauh dari Poco F5 kemarin ya harganya, sekitar 5 jutaan. Dan bukan nggak mungkin, varian 512-nya juga bakal dikeluarin tuh. Ya mungkin ada di sekitar 6 jutaan. Sekali lagi ini cuma tebakan aja ya, melihat dari data-data yang ada sebelumnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perbedaan spek tadi cukup berarti buat kalian? Gue coba ringkas sekilas aja ya, yaitu chipset yang mengalami peningkatan, walaupun menurutku bukan yang signifikan banget. Habis itu peak brightness yang lebih terang, desain yang lebih cakep, charging yang lebih ngebut, dan peningkatan di IP rating. Kok buat gue kayaknya nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Atau jangan-jangan bukan Redmi Turbo 3 ini kali yang bakal jadi Poco F6. Ada HP lain kayak yang lebih powerful? Coba deh keluarin teori-teori konspirasi kalian. Gue penasaran pengen denger juga.